wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik-baik saja insya Allah. Mudah-mudahan kasih sayang Allah, rahmat Allah terlimpah kepada kita semua, dan senantiasa juga terlimpah kepada keluarga besar kita, karib kerabat kita, dan orang-orang yang kita cintai. Alhamdulillahil Rahman, Allamal Quran, Khalaqal Insan, Allamahul Bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qa'idina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qawmal zalimin. Alhamdulillah, pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita banyak sekali nikmat, terutama nikmat disatukannya hati kita karena Islam. Law anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim walakinna Allah alafa bainahum. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala dengan cara iman dan cara Islam yang sudah diberikan kepada kita, mana mungkin kita bisa bersatu hati, bersatu pikiran, dan bersatu langkah. Karenanya, andai kamu memiliki harta sebanyak bumi dan isinya, tidaklah mungkin kamu bisa satukan hati-hati mereka, karena hanya Allah saja yang bisa menyatukan hati mereka semua. Muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat perjuangan yang saya cintai, sore hari ini di kota Binjai, persisnya di Masjid Agung Kota Binjai, menjadi bahagia sekali siapapun yang sudah bersyukur terhadap nikmat Islam ini. Sulit untuk dibayangkan 1400 tahun yang lalu di sebuah jazirah yang sangat primitif, untuk bisa menyaingi kekuatan adikuasa pada masanya, yaitu Persia dan Romawi. Jauh dari hidup pikuk sains dan teknologi, tidak memiliki kecanggihan persenjataan, gaya hidup mereka cenderung primitif, menyembah berhala, membunuh hidup-hidup anak perempuan untuk dikubur. Gaya hidup sudah tidak mungkin lagi disebut sebagai manusia. Tapi ada yang menarik, ternyata Allah Subhanahu wa taala melihat dan berkehendak untuk diturunkan di muka bumi cahaya yang hak, berikut Rasulnya yang hak, karena manusia pada saat itu sudah kehilangan kemanusiaannya ketika makhluk sudah menyembah makhluk. Tak pernah diduga dua negara adikuasa Persia dan Romawi hanya dalam kurun waktu puluhan tahun saja kemudian bisa runtuh di hadapan peradaban baru ini,
wa qul ja'al haq wa zahaqal batil, dan katakanlah telah datang kebenaran, dan jika kebenaran itu datang pasti hancur kebatilan. Sebagaimana gelapnya malam yang akan hilang ketika datangnya cahaya siang. Cahaya di atas cahaya. Muhammad adalah cahaya Rasulullah SAW yang dicahayakan dengan Al-Quranul Karim. Para sahabat yang awalnya kehidupannya tidak ada bedanya dengan binatang. Katakanlah sang pemimpin 2/3 dunia Umar bin Khattab, sebelum tersentuh dakwah oleh Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW, Umar mungkin hanyalah serigala yang menerkam, serigala yang mencabik, serigala yang memangsa. Tapi setelah cahaya Islam, setelah cahaya Quran masuk ke dalam jiwanya, walau awalnya dia menjadi penentang keras terhadap Islam, tapi kemudian kedamaian meliputi dirinya dari sini. Agar jangan gelap mata, jangan terbawa oleh hawa nafsu, kehidupan dunia yang kemudian menggoda, kemudian lupa bahwa pengetahuan adalah fondasi dari Islam. Minimal pengetahuan yang membuat kita mengenal Siapa Pencipta kita, lalu kemudian kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kemudian patuh kepadanya dan memuliakannya selalu. Apalagi ini bulan Sya'ban, sebentar lagi bulan apa? Ramadan. Tahu kenapa di bulan Ramadan? Jawabannya cuma satu, karena Quran akan diturunkan dari yang Maha Suci. Quran suci ini harus diturunkan ke bulan yang suci melalui perantara bulan yang suci itu. Dari sini mulainya semua. Para sahabat Nabi sejak kecil tidak dikirim ke Persia atau Romawi sebelum dia menguasai kitab peradabannya. Itulah sumber Islam. Islam adalah agama yang hak, dilihat dari berbagai sisi. Ini saya sampaikan agar kita semua bangga menjadi Muslim, berbahagia bersama Islam, tapi dengan cara yang benar. Mengajak pemuda-pemuda Binjai untuk mandi syahid gampang, betul? Pemuda Binjai siap syahid fisabilillah? Siap? Siap. Tapi jangan konyol, harus pakai ilmu. Kenapa? Tintanya para ulama lebih berat timbangannya daripada darahnya para syuhada. Siap mendengar fatwa ulama? Siap. Siap tunduk pada ulama? Siap. Harus pakai ilmu dulu awalnya. Segala sesuatu al-ilmu qabla al-amal. Ya, berilmu sebelum beramal. Jangan udahlah yang penting beramal gitu. Kebanyakan orang beragama gimana? Berilmu dulu baru beramal. Udahlah, apa berilmu yang penting beramal. Mana benar? Berilmu dulu baru beramal. Begitulah para sahabat Nabi sejak kecil. Tersebutlah nama Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Ali bin Abi Thalib. Itu adalah orang Islam sendiri. Kenapa? Karena dia tidak kenal dengan Islam. Dia tidak paham apa itu Islam sebetulnya. Yang dia tahu, dia jalankan Islam kalau membuat kenyang perutnya. Dan dia tidak mau menjalankan Islam kalau Islam membuat perutnya apa? Betul? Yang dia tahu, dia mau bersama Islam kalau dompet dan kantongnya penuh. Kalau dompet dan kantongnya tidak penuh, dia tidak mau menjalankan. Ada nggak yang begitu? Ini Islam apa namanya? Islam mantrek namanya. Ada lagi
Dia mau bersama Islam kalau menguntungkan dirinya. Kalau merugikan, ya, nggak bisa kafah. Untuk berkafah bersama Islam, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara sempurna. Amalkan semua syariat-syariatnya, amalkan semua aturan-aturannya, bahkan ikuti semua etika-etikanya. Iman, Islam, ihsan. Sebutkan 6 rukun iman. Yang pertama iman kepada Allah, dua kepada apa kan? Urutannya benar. Yang pertama kepada siapa? Allah. Kedua kepada malaikat. Dan ketiga kepada kita. Empat kepada Rasul. Lima kepada malaikat. Lima kepada Allah dan kepada khairul musyrik. Itu tahapannya besar. Kalau rukun Islam sudah apa? Pertama syahadat, dua salat, tiga zakat, empat puasa, lima. Kalau rukun ihsan ada berapa? Dua. An-ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Sembahlah Allah seakan-akan kamu melihat Dia, dan jika kamu tidak bisa melihat Dia secara zat, yakinlah bahwa Dia pasti melihat kamu. Dasar-dasar berislam ini. Lalu saya boleh masuk. Mana mungkin bahagia bela Islam? Mana mungkin berani berkorban untuk bela Islam? Mana mungkin mau menjalani hidup untuk berdakwah Islam kalau Islam pun tidak membahagiakan dia pun tidak merasa nyaman dengan Islam? Nah, inilah problem terbesar muslim-muslim sekuler, muslim-muslim liberal, muslim-muslim apa lagi? Muslim-muslim PKI. Ngaku Islam, tapi paling benci sama ulama. Gimana ya? Mengaku Islam, tapi tidak mau Quran menjadi konstitusi hidupnya. Adakah yang begitu? Itu Islam apa namanya? Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Masuk ke dalam Islam itu jangan separuh, harus total. Gimana ya kalau Islam separuh itu? Islam separuh seperti apa ya? Yaitu separuh komunis, separuh. Padahal nggak pernah bisa bersatu hak dan batil di satu tempat. Tidak pernah bisa. Inilah yang disebut dengan munafik. Munafik di kalangan muslimin sebagian besar mengaku berislam agamanya, tapi hatinya sebetulnya menolak esensi Islam. Tuhannya ya kadang disembah kalau lagi mood. Tuhannya diikuti asal Tuhannya bisa menguntungkan pribadi dia. Tapi kalau kira-kira Tuhannya bakal membuat dia berkorban harta dan nyawa, buatkan dulu Tuhan. Ini problem-problem umat Islam karena mereka belum kenal agama. Baik, sekarang kita lihat persatu. Setelah cahaya Islam masuk ke dalam jiwanya, karena Islam yang mengeluarkan dia dari kegelapan hawa nafsu kepada cahaya itu, karena Islam yang membuat dia keluar dari kebinatangan menjadi manusia sesungguhnya, karena Islam yang membuat dia bahagia dan kebahagiaan sesungguhnya, yaitu adalah dekat-dekatnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Islam mengajarkan kepada dia bisa membedakan antara baik dan buruk, benar dan salah, hak dan batil, halal dan haram, sehingga tercahayakan.
Muslim kalau keluar rumah meninggalkan Islam. Betul? Ada orang Islam, tapi kalau keluar dari masjid sudah ditinggal Islamnya. Pagi beriman, sore kafir lagi, malam beriman, pagi kafir lagi. Ini apa maksudnya, Ustaz? Maksudnya ada orang yang memang belum secara total masuk dalam Islam, sehingga hidupnya kadang gelap, kadang